Saya di sini mau menanggapi komentar Paino sama Santi sama Mama siapa itu satu lagi. Nah, sama user ya. Ini kayaknya ya pendukung Ridwan Kamil ya. Jadi begini ya. Ada Santi, kenapa sih mesti bawa-bawa Cut Tari? Begini loh. Khususnya untuk Santi ya. Kita perempuan, Cut Tari dulu ya yang menyebarkan orang lain. Polisi gercep tangkapnya. Ya. Polisi gercep loh tangkapnya. Giliran Lisa udah jelas-jelas ancam mau sebar video foto dengan Ridwan Kamil. Ya seperti ini udah jelas-jelas dia terdepan. Kenapa polisi nggak gercep? Giliran Cut Tari diem. Ya diem kasus itu. Dia diem. Nggak pernah bicara sepatah pun. Polisi di Indonesia ini gercep ya menangani kasus itu. Kemudian kenapa ini Lisa dengan Ridwan Kamil enggak? Ini ada unsur kong kali kong kerjasama kalau kata saya. Kenapa? Mengalihkan isu pemeriksaan KPK tentang kasus korupsi Bank Jabar. Ya, apa kabar itu? Ya Ridwan Kamil tentang korupsi Bank Jabar. Jangan terkecoh pula kita dengan kasus-kasus ini. Ya, agar geger. Ada kalau kalian punya logika sehat, masuk akal nggak sih? Sebelum ada penggeledahan, ada kasus Bank Jabar ya, ini Ridwan Kamil nggak muncul itu yang namanya Lisa, Natali nggak muncul, sama ini ya sama itu Ridwan Kamil bersama itu ini muncul lagi kong kali kong kalau kata saya bro. Kenapa ini mengalihkan isu korupsi? Bank Jabar itu nggak sedikit loh. Kalau 71 miliar di tangan Ridwan Kamil, 2,5 miliar untuk orang-orang itu sumpal mulut, ya cuman sekutu, ya. Kamu jangan ini deh sama saya ya. Ada lagi yang ancam-ancam, mendingan kamu ini wani piro lah, ya suruh diam-diam kita. Biar Indonesia ini cerdas, jangan dibodoh-bodohi lah. Ini kan dipolitisasi bro. Ya dipolitisasi. Kenapa? Pengalihan isu Bank Jabar. Ya, hingga itu. Ya, coba rekaman-rekaman itu asli apa enggak? Seakan-akan omongan yang mirip Ridwan Kamil itu tersusun rapi, enggak patah-patah, sama sekali. Lo harus belajar di situ, hei Santi, Paino, Paijem, ya. Jangan membodohi rakyat Indonesia lah dengan isu masalah perselingkuhan. Ya untuk menutupi kasus BJB ini. Ya saya bukan pendukung Ridwan Kamil. Nah kenapa tadi Santi bilang kenapa kamu mesti bawa-bawa yang namanya Cut Tari? Ya harus. Kenapa? Giliran Cut Tari yang diem aja satu patah pun nggak keluar, polisi di Republik Indonesia ini gercep tangkap dia, dipenjarakan pula. Lah kenapa betina jalang itu enggak? Seharusnya polisi di Indonesia gercep dong seperti Cut Tari lah. Kasian Cut Tari dong. Ya kasusnya nggak seberapa, masalah video pribadi diupload orang, ya disebarkan orang itu juga nggak tersebar luas kan di rakyat Indonesia ini kan hanya polisi aja yang melihatnya, ya kan? Nah kenapa dia si Lisa jelas-jelas dia publikasi tentang anaknya mau tes DNA lah, tentang inilah pemerasan lah ini. Giliran pemerasan sama yang namanya Nikita Mirzani 20 tahun penjara. Hoi, kalian melek, buka telinga, buka mata. Ya, buka mata, buka telinga. Kenapa? Harus dipolisikan juga si Lisa dan kawan-kawannya ini. Jangan mengalihkan isu kasus Bank Jabar, ya. Jangan mengalihkan isu kasus Bank Jabar. Kita tidak bodoh. Ya, rakyat Indonesia tidak bodoh. Makanya sebenarnya jangan membodoh-bodohi rakyat. Ya pemimpin, halo. Ya pemimpin juga jangan membodoh-bodohi rakyat. Rakyat ini nggak semuanya bodoh. Hanya Bani 58 aja bisa dimanfaatin begitu aja. Ya, pengalihan isu yang namanya Erick Thohir kemarin. Ya, harusnya kan dipanggil dong sama KPK. Kalau benar-benar itu pemimpin sejati benar-benar mau kejar yang namanya koruptor-koruptor itu tuh ya Erick Thohir itu dipanggil, Rini Sumarno itu dipanggil, kasus apa aja di Pertamina. Nah ini betina Syarab ini ya kayaknya membara api ya kemana-mana ya, mulutnya kesana kesini ngomong sama Pablo lagi itu begini ya melek lah kalian rakyat Indonesia, melek lah. Ini seakan-akan disetting sedemikian rupa loh.
Seakan disetting agar pengalihan Bang Jabar ini ya dialihkan isu dengan yang namanya perselingkuhan. Kalau memang Lisa itu mau ungkap, kenapa nggak 4 tahun lalu ketika baru hamil? Ya kan, giliran anaknya udah gede baru geger. Di saat kasus Bang Jabar ini terkuak, korupsi Bang Jabar Ridwan Kamil. Ya lah, ayo mau apa kamu? Mau komen apa lagi ke saya? Ya janganlah membodohi-bodohi rakyat, pengalihan isu Bang Jabar. Kong kalingkong ini. Coba perhatikan pembicaraannya Ridwan Kamil yang ada rekamannya dengan Lisa itu bukan Ridwan Kamil asli. Patah-patah seperti itu. Ya, nggak ada patah-patahnya sama sekali. Nah, nyelonyor nggak ada titik komanya. Ini bukan masalah. Seakan itu udah ditulis gitu loh. Pinter juga ya Ridwan Kamil. Ya dah, pinter ya kan? Jangan berlagak-lagak inilah ya. Kalau kita tanggapin, kita nggak menyalahin masalah perselingkuhan antara perempuannya dan laki-laki. Kita kasihan anaknya. Saya angkat bicara itu kasihan anaknya. Kok anaknya dipublikasi nggak jelas bapaknya siapa, bapaknya banyak. Artinya kita itu siapa perempuan? Ya cocol sana cocol sini, rujak. Ya rujak betis gitu. Cocolin, cocol ini, cocol timun, cocol itu, cocol ini ya tah. Gilirannya ini yang dia pikir itu kasus Bang Jabar ini besar. Ya, kalau ada misalnya ini nggak terkuak, nggak sampai terseret di KPK kembali, nggak ada persidangan, wah kita dapat komisi dong 5 miliar juga kecil kan? Jangankan 2,5 miliar, 2,5 buat tutup mulut, aman lah. Makanya ya kalian jangan percaya besti-bestinya mereka itu, bestinya Mulyono loh, ini. Dialihkanlah isu dengan isu Lisa perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Jangan gitulah ya. Rakyat Indonesia udah nggak bodoh loh. Ya nggak bodoh. Hanya orang bodoh yang membela itu perempuan, memojokkan Ridwan Kamil. Ini satu sama loh. Kong kalingkong ini. Ya, kenapa? Kalau memang benar ya Lisa itu mau menuntut ya soal tes DNA dan segala, kenapa nggak baru hamil dulu, baru lahir anaknya? Ketika kasus yang namanya BJB ini terangkat, Lisa betina sarap itu baru muncul. Ya, ada orang sebodoh itu yang bisa percaya dengan Lisa dan Ridwan Kamil? Ada. Kalau yang ada yang percaya, yang model begitu, itulah itu Bani 58 yang sebenarnya per 35%. Ya, itu yang percaya. Ya, itu yang percaya. Ya, siapa yang mau debat lagi dengan saya? Hah? Siapa? Mau komen lagi? Komen silakan. Ya, khususnya untuk Santi. Ya, kenapa bawa-bawa yang nama Cut Tari? Cut Tari tak pernah bicara sepatah pun. Polisi Republik Indonesia ini ya gercep tangkap dia. Dia dihakimi. Saya sampai neteskan air mata. Banyak orang yang lebih dari itu. Artis-artis senior dulu ya jelas-jelas main film begitu, nggak ada polisi Republik Indonesia itu ya gercep tangkap dia. Ini jelas-jelas Lisa. Ya kenapa? Lisa harus dihakimi, polisi harus gercep lah. Ya itu kan ancaman itu, pemerasan dan segala macam, minta 2,5 miliar. Benar apa enggak? Atau kong kalingkong? Kalau ini benar-benar kong kalingkong, dua-duanya kejerat isu hoax ya. Dua-duanya seperti Ratna Sarompet, 9 tahun loh penjaranya. Ya, 9 tahun atau 3 tahun ke atas. Itu salah satunya. Ya, kalau memang ini kong kalingkong pembicaraan antara Ridwan Kamil dengan yang namanya si Lisa, lu harus paham. Kalau ini benar-benar disetting, kena kau, polisi bertindaklah. Ya, polisi bertindaklah. Rekaman itu ambillah. Ya, jangan sembarangan di negara Indonesia ini. Ya, marilah gunakan akal sehat lah. Ya. Tadi untuk Santi, ya itu tadi jawaban saya. Kenapa bawa Cut Tari? Giliran Cut Tari diem. Satu kata nggak pernah ngomong, apalagi berupa ancaman. Polisi Republik Indonesia ini gercep, tangkap, tangani kasusnya namanya Cut Tari. Ya, saya tuh pembela Cut Tari. Giliran yang namanya Lisa udah jelas-jelas di sini barbar di media sosial, polisi mingkem tunduk sama orang-orang itu. Ada apa dengan polisi Republik Indonesia kita ini? Itu yang saya pertanyakan ya, khususnya untuk Santi dan Paino. Mari jalankan akal sehat, jangan tempurung saja ini ya. Salam dan waras sehat, pakai akal sehat. Kalau komen pakai akal sehat, salam waras ya.